Karena di konten aku sebelumnya itu rame banget komentar teman-teman yang ternyata baru tahu kalau daun karet itu bisa dikonsumsi. Jadi hari ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana caranya mengolah daun karet menjadi bahan makanan atau dijadikan sebagai lauk pendamping nasi. Kenapa aku bilang lauk? Karena daun karet ini nantinya akan aku olah menjadi makanan fermentasi. Sebelum ada yang tanya, kenapa kok disebut lauk Kak? Padahal itu kan sayur. Nah, ini adalah satu pertanyaan yang juga cocok ditanyakan, kenapa tempe dan tahu disebut sebagai lauk padahal kedua bahan ini berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya karena makanan tersebut adalah hasil olahan dari sayuran itu sendiri. Oh ya, selain difermentasi, daun karet ini juga bisa dimasak secara langsung loh teman-teman, yaitu dengan cara ditumbuk seperti teman-teman biasanya mengolah daun singkong, ditumis ataupun digulai. Nah, kalau dimasak langsung seperti itu baru masuk ke dalam kategori sayur. Untuk teman-teman yang penasaran gimana rasanya daun karet muda ini, kalau menurut deskripsi aku pribadi, rasanya itu kurang lebih sama dengan rasa daun singkong, akan tetapi teksturnya itu lebih kenyal. Eits, tapi perlu aku garis bawahi bahwa daun karet yang biasa kami konsumsi itu adalah jenis daun karet alam, jadi bukan jenis karet unggul. Karena nggak sedikit juga aku baca komentar teman-teman yang katanya udah pernah mengolah daun karet ini tapi malah jadi sempoyongan alias mabok. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan jenis daun dan cara pengolahannya. Nah, kalau udah dicuci bersih, langsung aja daunnya kita remes-remes supaya kandungan air di dalamnya berkurang. Dan pemeran utama dalam proses fermentasi sayuran adalah garam. Kenapa? Karena garam memiliki kemampuan menarik kandungan air dan nutrisi dari dalam sayuran sehingga air keluar dari jaringan sayur. Dan ini juga merupakan salah satu cara untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Jadi itulah alasan kenapa sayuran dan daging yang kita campurkan dengan garam lalu didiamkan dengan waktu yang cukup lama, bukannya busuk, justru malah jadi lebih awet. Selain garam, di sini juga kita menambahkan sedikit nasi dingin supaya nanti rasanya itu nggak cuma asin tapi juga asam, karena sesuai dengan namanya yaitu pekasam yang artinya diasamkan. Setelah itu lanjut disimpan di dalam wadah tertutup selama beberapa hari sebelum kita masak. Kurang lebih seminggu fermentasi kita sudah boleh dimasak dan kita lanjut part 2 untuk hasilnya.